Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dapat meraih kami lewat radio maupun lewat YouTube via Rasil TV itu keywordnya, juga lewat radio streaming di www.radiosilaturahim.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan saat ini ketika Ikhwan dan Akhwat meraih kami lewat ruang dengar Ikhwan dan Akhwat dalam keadaan sehat walafiat, atau yang dalam perjalanan, mudah-mudahan dalam lindungan Allah, hati-hati di jalan, dan juga yang di rumah semoga sedang berada dilingkupi oleh orang-orang yang Ikhwan dan Akhwat cintai. Bincang spesial Rasil hari ini akan kedatangan tamu spesial, yaitu tidak lain tidak bukan ya Umi Irena Handono. Beliau telah hadir di tengah-tengah kita dengan bahasan yang sangat penting untuk disimak, karena ini berkaitan dengan masa depan anak-anak kita, insya Allah, dan juga masa depan bangsa ini. Apa itu? Berkaitan dengan Valentine. Acara yang diperingati oleh kebanyakan anak-anak muda setiap tanggal 14 Februari ini ternyata merupakan momok yang harus diwaspadai. Untuk lebih jauhnya, saya akan sapa terlebih dahulu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senangnya saya Umi bisa. Alhamdulillah. Gimana Anda sehat? Alhamdulillah, Umi. Alhamdulillah. Seperti yang tadi sudah disampaikan di awal Umi, bahwa tema kita adalah Valentine. Untuk lebih jelasnya adalah temanya adalah Valentine yes or no gitu ya Umi, biar tegas gitu. Biar tegas, yes or ya. no pokoknya nanti. Biar jelas ya. Biar jelas. Supaya kita tercerahkan Umi, karena ternyata walaupun seperti yang tadi di sebelum acara mulai Umi bilang bahwa sebenarnya tahun ke tahun ini alhamdulillah peringatan Valentine mengikis atau berkurang kehebohannya. Namun ternyata tidak mengurangi militansi pihak-pihak yang ingin tetap menjaga eksistensi Valentine ini. Betul. Apa dulu? Umi ajak mulai dari sejarahnya dulu ya. Jadi sejarah Valentine itu apa, dan kalau peringatan Allah bagi kita insya Allah kita sudah jelas, yaitu di dalam surat Al-An'am ayat 116. Yaitu jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta kepada Allah. Nah, dari mana asal-muasalnya Valentine? Ternyata dari Athena. Pada masa Athena masih politisme paganisme. Mereka mempunyai perayaan yang dirayakan tiap tahunnya itu pertengahan Januari sampai pertengahan Februari. Namanya adalah Gamelion. Awalnya ini. Nah, Gamelion apa sih? Ini perayaan apa ini? Ternyata adalah peringatan pernikahan Zeus and Hera. Zeus adalah Dewa Zeus, Hera adalah Dewi Hera. Inilah Tuhan-Tuhan mereka. Nah, kemudian banyak sekali digambarkan dengan lukisan-lukisan. Dan kalau kita ke Louvre, luar biasa itu. Mereka lukiskan Zeus dan Hera maupun yang lain-lain. Itu dengan telanjang. Louvre di mana, maaf? Louvre, Paris. Kemudian selalu saja adegan-adegan telanjang itu dewa-dewinya telanjang, ya Tuhan-Tuhan mereka dibuat telanjang itu. Kemudian di belakangnya ada sosok bayi tapi bersayap, pakai panah. Siapa itu? Cupid. Ya, tahu dong ternyata. Apa artinya kalau Cupid dihadirkan di suatu momen? Berarti momen itu mendapatkan restu dari Tuhan mereka. Maka ada Cupidnya, malaikat kecil istilahnya ya, yang pakai sayap itu. Nah, kemudian sosok daripada Zeus inilah, patung-patung Zeus inilah, yang kemudian setelah abad keempat itu dinyatakan oleh mereka sebagai patung Tuhan Bapa. Dan posisi Zeus sendiri adalah Dewa Bapa.
Nah, kemudian setelah itu kita juga tahu Hera siapa. Kalau menurut dongeng Yunani, Athena, Romawi dan sekitarnya, mereka mengenalnya Hera adalah sebagai Tuhan yang awet muda, Dewi awet muda, nggak bisa tua gitu ya. Suaminya Tetunus cakep, tapi cakep sekali, cuman sayangnya lupa minta permohonan, jadi sehingga dia menua. Tapi Hera tetap muda. Oke, itu selingannya. Nah, setelah dari Athena ini jalar nih sampai ke Romawi. Di Romawi saat itu peringatan muda-mudi itu yang terkenal adalah namanya Lupercalia. Dan Lupercalia ini tokohnya adalah Dewa Lupercus. Peringatan apa ini? Ini adalah peringatan untuk mensucikan diri dari kutukan. Kutukan itu apa? Sumpah serapah gitu ya. Jadi orang dikutuk gitu. Orang dikutuk jadi kelinci misalnya gitu ya. Yani, sumpah ya, orang disumpahin jadi kelinci lo gitu ya. Jadi kutukan, kemalangan. Kemalangan apa? Sial. Terus dikutuk, sial, dan apa? Satu lagi, mandul. Perempuan nggak punya anak. Jadi perempuan nggak punya anak pada masa itu dianggap akibat dari kutukan dewata. Itu jadi mulai ini agak halus ya Umi membawakannya ya, halus banget nih. Hati-hati ini. Jadi banyak simbol ini nanti ya. Jadi kemalangan, kutukan, sumpah serapah dari sial. Sial kenapa? Sial karena nggak bisa punya anak. Kenapa nggak bisa punya anak? Karena nggak ada lawan jenis yang mendekati dia. Karena perempuan tidak ada lelaki yang mendekati dia. Peringatannya saat itu adalah 15 Februari. Jadi Athena tadi pertengahan Januari, pertengahan Februari. Ini kalau di Lupercalia, tadi Athena Gamaliel, Lupercalia ini di Romawi, maka sudah 15 Februari. Dan tadi Lupercus itu mereka gambarkan sebagai seorang dewa yang separuh manusia, separuh binatang. Jadi sampai sebagian inilah begitu ya. Jadi manusia dan kemudian kakinya kaki binatang. Dan kemudian upacaranya bagaimana? Ritualnya saat itu adalah pendeta-pendeta dari aliran Lupercus. Ya, mereka ini pendeta-pendeta muda. Mereka memotong domba sebagai persembahan. Motong domba. Dan kemudian minumnya pakai wine. Terus domba itu diapain? Kulit domba itu dibagi-bagi di antara para pendeta. Setiap pendeta punya sobekan kulit domba. Terus daging domba diapain? Dibagi-bagi di antara pemudi yang ikut upacara. Jadi pada hari itu semua pemudi di kota Roma itu memang keluar dari rumahnya. Kemudian semua mereka ikut upacara dan kemudian dibagi sekerat daging domba. Maka bagi mereka yang memegang sekerat daging domba, itulah yang kemudian didatangi oleh pendeta dari aliran Lupercus tadi. Didatangi terus diapain? Dipegang, terus kemudian dipegang tubuhnya, terus dibasuh punggungnya dengan potongan kulit domba. Menandakan apa? Menandakan dia ikut upacara. Maka kemudian pendeta memberi kepada dia seteguk wine. Sebagai tanda, oke, kamu ikut upacara, acara mulai. Acara mulai. Itu misalnya dari ujung sana, terus berkeliling, dibasuh, kemudian minum wine, terus berkeliling, sampai sana kembali, yang sana udah mabok nih. Minum wine terus soalnya. Ya kan, si gadis-gadis kan minum tuh. Kan semuanya rata itu minum. Pendetanya juga minum kan. Lebih awal dia minum. Jadi mabok. Jadilah sekota Roma itu hari itu mabok bareng.
Dan mabuk bareng, terus kemudian apa kalau sudah mabuk bareng? Pertanyaannya adalah bagaimana menghilangkan kutukan, sial, sama mandul. Gimana caranya? Untuk tidak membuat mereka mandul. Pada saat sudah mabuk, itulah mereka melakukan make love. Jadi mereka melakukan seks bebas. Maka tahun berikutnya bisa dipastikan kota rumah penuh dengan bayi-bayi yang nggak tahu siapa ayahnya, maka disebut bayi Lupercalia. Jadi bayi produk upacara Lupercalia. Dan saat itu ya seluruh dunia memang dalam keadaan gelap. Tanda kutip. Dalam keadaan apa ya? Ya dalam keadaan amburadul gitu ya. Tidak memahami nilai manusia. Malah sudah pendeta. Iya. Ini kan banyak sekali penyimpangan seperti ini. Macam-macam pola mereka. Dan inilah yang kemudian kalau sudah muda-mudi senang kan berarti penyebarannya cepat banget kan. Dan itu disebarkan sampai ke kota Roma. Dari kota Roma pun kemudian dari beralih kaisar-kaisar itu kemudian oleh serdadu Roma disebarkan lagi ke Inggris. Kemudian sampai ke Prancis. Akhirnya ya mendunia sampai ke negeri kita. Nah, pada masa di Inggris dan di Prancis, saat itu sebutannya sudah geser lagi. Tidak lagi Lupercalia, gitu. Tidak lagi Gamelion, gitu. Tapi sudah disebut dengan istilah love lotre. Jadi apa dong? Love cinta, lotre undian. Jadi berarti undian cinta. Cinta yang model kayak apa ini undi ini? Kebayang nggak? Ya, mulai kebayang ya. Misterinya mulai terkuak nih ya. Jadi cinta kayak apa ini? Dan pada waktu itu sudah nyebar di beberapa negara ya pakai love lotre. Maka kemudian caranya kayak apa? Ritualnya kayak apa? Ternyata pada masa itu kota-kota besar itu mempunyai pusat kota, dan di pusat kota itu ada gedung pemerintahan gitu ya, ada rumah tinggal pemimpin gitu ya, terus kemudian ada taman kota gitu. Nah, di taman kota itulah diletakkan bejana setiap pertengahan Februari, 15 Februari, diletakkan bejana. Kemudian mereka sepakati semua gadis yang datang mengambil kertas, tulis nama, dan kemudian dimasukkan dalam bejana. Setelah semua gadis menuliskan nama dan memasukkan dalam bejana, giliran berikutnya adalah nih, si pemuda maju satu persatu, ambil kertas itu. Kertas itu kemudian dibuka, dibaca. Tulisan atau nama yang tercantum di kertas itu, itulah jodoh mereka. Minimal jodoh semalam. Pernikahan semalam. Apakah kemudian mereka boleh bisa memperpanjang? Oh, tentu. Kontraknya mau berapa lama? Mau perpanjang semalam lagi, 3 malam, seminggu, sebulan, 3 bulan, setahun. Diperpanjang berapa kali pun kesepakatan mereka. Inilah awalnya. Dan mohon maaf, umumnya muda-mudi kan senang dengan acara beginian. Yang bebas-bebas. Yang bebas-bebas begitu. Apalagi kan dibilang love lotre. Jadi kadang-kadang sampai muncul suatu pemahaman kalau dia cantik pasti dia menang dalam lotre itu. Nah, ini.
Dan banyak kasus sudah terjadi. Kasus di antara keluarga-keluarga ningrat, para pangeran atau baron. Nah, mereka ini mereka ini kan dari negara 4 musim nih. Setiap kali musim semi mereka berlibur. Berlibur diisi dengan apa? Manah, berburu. Berburu kemana? Saat itu kan berburu ke village-nya, ke desa. Nah, terus berburu pasti setiap desa menyediakan untuk para ningrat ini disediakan apa? Disediakan gadis tercantik. Jadi 40 tahun seorang pangeran berburu berarti apa? Banyak nih. 40 yang dinikahi oleh dia. Dan 40 ini juga punya anak dong. Anak mereka antar anak, bahkan orang tua dengan anak seringkali nggak kenal. Tinggal pengakuannya. Pengakuannya mau diakui nggak oleh si pangeran. Sampai-sampai yang terjadi apa? Incest. Kenapa? Karena mereka anak-anak darah biru ini mempunyai suatu suatu kekaguman terhadap diri bahwa aku darah biru. Dan biasanya seorang pangeran yang jatuh hati dengan perempuan yang disediakan bagi dia karena memang cantik banget, paling cantik lah ini, pasti dia kasih sesuatu yang berharga. Dan seringkali pada masa itu dengan ucapan juga, nanti kalau kamu punya anak kita kamu bawa ya ke kota. Ini tandanya bahwa aku ayahnya. Nah, itu biasanya. Mereka pesta beginian. Terus akhirnya apa? Sampai pernah terjadi seorang remaja yang dia terpikat dengan ketampanan daripada teman kencannya ini tadi, sehingga dia bersumpah, aku nggak mau kawin kecuali dengan kamu. Dan benar dia dilamar pangeran lain, dia nggak mau. Ternyata setelah sekian sekian tahun gitu, dia menunggu, ternyata bisa ketemu lagi dengan si pangeran. Dan ternyata setelah mereka ketemu senang sekali, mereka siap untuk nikah. Ketika saat itulah ketahuan bahwa mereka anak dari seorang ayah tapi berbeda ibu. Itu sudah terjadi. Dan mohon maaf, sebenarnya angka-angka seperti ini juga cukup inilah ya, cukup banyak, tapi nggak ada data kan. Nah, pada masa seperti itu, gereja saat itu masih Katolik, Protestan belum ada. Gereja saat itu dipimpin oleh Paus Gelasius. Paus Gelasius ini merasakan suatu keprihatinan karena orang yang masuk ke gereja itu rata-rata adalah usia kakek nenek dan cucu-cucu. Remajanya nggak ada, berkurang. Lah ini kemana ini remaja ini? Remaja ini tersedot oleh festival kayak begituan. Jadi bagaimana caranya, ini yang dipikirkan oleh Paus Gelasius, memikat hati daripada remaja untuk mau masuk ke gereja. Nah, kemudian caranya adalah Paus Gelasius ini mengadopsi perayaan Lupercalia tadi, Love Lotre tadi, suatu yang pagan, suatu yang immoral, tapi diadopsi oleh gereja, oleh Paus Gelasius ini, dengan cara apa? Mengganti tokoh. Tokohnya dia gantikan tidak lagi Lupercalia, ya, tapi tokohnya diganti dengan nama seorang pastor yang katanya gitu ya, namanya adalah Valentino. Maka dia ini dinyatakan meninggal pada tanggal 14 Februari tahun 269.
Kenapa? Karena dieksekusi, dibunuh, digantung oleh Raja Claudius kedua. Nah, maka kenapa dia dieksekusi? Karena dia menentang wajib militer. Yang saat itu pemuda harus berangkat perang, ada pemuda yang nggak berani perang karena sudah janjian mau nikah gitu ya. Terus berlindungnya kepada Pastor Valentino. Dia lindungi, maka dia dianggap membangkang perintah raja. Maka dia dieksekusi. Dan katanya setelah itu secara bertahap dia pun dianggap sebagai pelindung cinta kasih gitu ya. Nah, kemudian Paus Gelasius ini pula yang meresmikan 14 Februari. Tadi kan pertengahan Januari Februari, kemudian menjadi 15 Februari. Dari 15 Februari maka gereja di bawah kepemimpinan Paus Gelasius menetapkan 14 Februari sebagai apa? Hari Valentin. Dan ada dannya nih. Nanti akan saya jelaskan, ternyata Valentin ini sudah ada beberapa gereja besar yang menolak. Kita coba ingat dulu bagaimana peringatan Allah di dalam surat Al-Isra ayat 36. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kita nggak boleh karena itu sesuatu yang baru kok kelihatannya menarik terus ikut-ikutan. Dalam surat Ali Imran 85 Allah pun berfirman, barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Sudah jelas bahwa agama yang hak hanya Islam. Bahkan hadis Rasulullah SAW pun menyatakan, barang siapa meniru kebiasaan suatu kaum, maka dia termasuk dalam kaum itu. Ya termasuk topi Sinterklas gitu kan, termasuk topi kerucut, lebih parah lagi itu. Sejarahnya lebih parah lagi. Tapi nanti nih. Nah, maka kelihayan misionaris sebenarnya Valentine Day dimasyarakatkan secara internasional. Mulai dari zaman sebelum Rasulullah sampai dengan hari ini. Dan kita diingatkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tathabi'a milatahum al-ayah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak akan pernah senang kepada kamu hingga kamu mengikuti milah mereka. Al-ayah. Jadi mereka nggak akan senang kalau mereka belum diikuti. Nggak akan puas, nggak akan ridho. Terus saja mereka berupaya mengikis iman dan akidah sampai umat Islam mengikuti milah mereka. Milah itu ada 3, agama, budaya, dan pola pikir. Nah, kita lihat sekarang bagaimana dengan pesta Valentine saat ini. Pertanyaannya adalah, ada nggak orang mengadakan pesta Valentine itu di pagi hari? Pernah tahu nggak? Enggak, belum pernah dengar sih. Siang? Enggak juga. Sore? Mungkin ya. Nggak ada? Nggak ada ya. Malam? Nah, pasti. Itu. Jadi Valentine itu pasti malam. Terus perlunya malam kenapa? Dansa-dansi semalam suntuk. Terus minumnya apa? Nggak ada minuman air, jus, kopi, teh, semuanya alkohol. Terus pada saat itulah semakin besar pesta, maka bisa dipastikan di situ pengedar narkotika sudah siap. Dan mereka itu paling tahu mana anak yang sudah pakai dan mana yang belum pakai. Jeli mereka.
Dan yang belum pakai itu yang didatangin. Diapain? Diincipin gratis. Terus tuker nomor HP. Berapa hari kemudian dikontak. Pengen lagi nggak? Ya pengen sih, tapi nggak punya duit. Bila perlu digratisin yang kedua. Bisa dipastikan yang ketiga pasti beli. Uangnya dari mana? Nggak punya duit, nyuri. Nyuri barang siapa? Ibunya, bapaknya, kakaknya, adiknya, dan seterusnya. Inilah mereka. Maka dengan sudah berbaur dengan narkotika, pas jam 12 tengah malam apa acaranya? Acara pas jam 12 tengah malam dengan lonceng berdentang, maka mereka mulai melaksanakan seks bebas, make love istilah mereka. Dan kemudian itulah awal daripada AIDS mulai menebar. Dan itulah sesungguhnya penghancuran sebuah bangsa. Dan acara-acara seperti ini ternyata apa? Tidak hanya untuk ajang lawan jenis, ternyata sekarang pun dipakai ajang sejenis. Nah, kita ingat konferensi gereja yang pernah diselenggarakan di Quds. Quds itu Yerusalem. Tahun 1935. Pemimpin mereka, Samuel Schweimer, dia menyatakan tugas kalian adalah menjauhkan umat Islam dari agamanya. Jadi biarin orang Islam itu KTP-nya tetap aja Islam. Yang penting jauhkan dia dari Islam. Jadi gimana? Orang Islam tapi nggak sholat. Orang Islam benci azan. Orang Islam nggak puasa. Orang Islam nggak berzakat. Orang Islam mati nggak perlu pakai keranda. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pakai aja pakai keranda. Game over. Jadi itu cara mereka menjauhkan umat Islam dari agamanya. Orang Islam nikah nggak perlu nikah diatur dengan Islam. Cukup nikah pakai KTP, apalagi kalau KTP-nya kemudian dibuat tanpa agama. Selesai. Nah kalau nikah pakai KTP gimana kalau nanti incest? Itu kan sekarang aja nikah sejenis sudah boleh. Nah inilah dampaknya. Maka tadi ayat-ayat Allah itu sejak awal sudah saya sampaikan. Nah bagaimana sikap umat Islam? Nah, kita kan jelas nih. Kita dijauhkan dari agama. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 208 Allah berfirman, hai orang-orang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Gegap gempita Valentine ternyata apa? Sangat mengejutkan ketika ada gereja yang menolak Valentine. Yang menolak siapa aja? Contoh gereja-gereja Ortodoks Rusia. Kemudian ada lagi di Inggris. Gereja Anglikan juga menolak. Kenapa mereka menolak? Mereka menyatakan bahwa Saint Valentine bukan dia kok yang dirayakan. Itu salah gereja Katolik. Harusnya itu adalah Saint Raphael. Tapi kemudian mereka menyatakan intinya tidak ditemukan riwayat Saint Valentine. Jadi bisa jadi ada atau tidaknya Valentine itu masih juga dongeng. Dia. Baik Umi, tadi kita sudah mendengarkan awal dari cikal bakal tercetusnya perayaan Valentine.
Untuk lebih jelasnya lagi, Iwan dan Ahwat, kami himbau untuk jangan kemana-mana, karena setelah nasib berikut ini kami akan kembali dengan pemaparan lebih luas lagi dan lebih dalam lagi.